warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Haji yang arif dan bijaksana serta hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Di era perkembangan teknologi yang sangat pesat dalam pandangan Islam, teknologi digital dianggap sebagai wasilah sarana untuk menunaikan amanah dan menyebarkan ilmu. Hal ini bukan sekedar penggunaan alat teknologi, melainkan perubahan budaya belajar dan pengelolaan yang tetap berlandaskan nilai-nilai Islam. Proses integrasi teknologi digital ke seluruh aspek pendidikan Islam meningkatkan kemampuan teknologi pendidikan dengan berlandaskan etika Islam. Ini menjadi alat bantu untuk memperkuat pendidikan Islam dengan upaya memanfaatkan teknologi digital dalam mengembangkan, mengelola, dan menyebarluaskan pendidikan Islam tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar agama seperti akhlak, tauhid, adab, dan bentukan karakter. Penggabungan teknologi modern dengan nilai ajaran Islam untuk menciptakan pembelajaran yang lebih efektif dan relevan dengan perkembangan zaman. Namun, ini juga memiliki tantangan berupa penggunaan teknologi digital yang harus dilakukan dengan bijak agar tidak mengurangi nilai-nilai akhlak dan etika dalam Islam. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami bertiga menyampaikan sebuah syarahan dengan judul Digitalisasi Pendidikan Islam untuk menyatukan tradisi dan teknologi masa depan. Dengan landasan firman Allah, Surah Al-Isra ayat 36 sebagai berikut. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan
Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. Dalam tafsir visi alil Quran jilid ke-15 halaman 36, Sayyid menegaskan kata la takfur adalah larangan keras mengekor sesuatu tanpa ilmu yang sahih. Artinya, penggunaan teknologi digital harus berpijak pada validitas fakta dan tabayun. Dewan Hakim yang kami hormati dan seluruh hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, digitalisasi pendidikan Islam merupakan proses transformasi sistem pendidikan Islam dari cara konvensional menjadi berbasis teknologi digital yang mencakup pembelajaran, administrasi, komunikasi, dan evaluasi. Proses penggunaan teknologi digital dalam kegiatan pendidikan Islam meningkatkan kemampuan teknologi pendidikan dengan berlandaskan etika Islam. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dewan Hakim dan seluruh hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ini kita harus lebih teliti dalam memverifikasi suatu kebenaran informasi, tidak berbicara atau bertindak berdasarkan dugaan semata. Kita harus mencari informasi yang benar. Ketika ada informasi yang tidak jelas, dilarang membuat keputusan berdasarkan dugaan prasangka. Dan kita harus menggunakan pendengaran, penglihatan, dan akal dengan baik. Karena semua itu akan diminta pertanggungan jawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan ayat di atas, kita harus bersikap teliti, jujur, dan bertanggung jawab dalam memperoleh serta menyampaikan informasi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalin
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman-Nya. Ayat ini menekankan pentingnya tabayun atau memverifikasi suatu kebenaran informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. In the digital era, this is crucial to spirit of fake news slander And inaccurate information on social media and other platforms. Teknologi yang semakin canggih membawa dampak luas ke semua belahan bumi, tak terkecuali Indonesia. Ia laksana pisau bermata dua, bisa memberi nilai positif dan bisa memberi nilai negatif, tergantung siapa saja yang memanfaatkan teknologi informasi. Bisa menjadi media membentuk kaum terpuji al-akhlakul karimah, atau bisa media dekadensi moral al-akhlakul masmumah, khususnya bagi generasi saat ini. Kita mencuri prihatin generasi bangsa yang jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Pesatnya teknologi telah membawa perubahan terhadap karakter dan gaya hidup setiap orang. Panel of Judges and Respected Judge. Saat ini, media telah membingkai berita dengan tujuan-tujuan tertentu, secara otomatis telah menyampaikan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, memberikan pembelajaran kepada kita, saya dan saudara-saudara, untuk memperhatikan nilai moral dan etika dalam menggunakan media digital di dunia maya. Ini mengajarkan bahwa manusia tidak bisa lari dari Allah dan lari dari pertanggungjawaban, dan ini memotivasi manusia untuk menuntut ilmu dan mengembangkan ilmu teknologi secara jujur dan benar. Islam menyusun rencana strategis pengembangan teknologi yang jelas dan terarah. Kita tidak bisa menghentikan arus teknologi, tapi kita bisa mengarahkannya. Kita ingin membangun generasi yang cerdas teknologinya, kokoh akidahnya, Dan luhur akhlaknya. digital maju, Iman nomor satu, akhlak tetap utama. Betul hadirin? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. di era digital, mencari ilmu bisa melalui internet, aplikasi, dan media online. Ini mempermudah umat Islam untuk memenuhi kewajiban menuntut ilmu. Digitalisasi pendidikan Islam peluang besar untuk memajukan pembelajaran agama di era modern. Namun, penggunaannya harus seimbang antara teknologi dan nilai-nilai ajaran Islam agar menghasilkan generasi yang cerdas sekaligus berakhlak. Pesatnya teknologi telah membawa perubahan terhadap karakter dan gaya hidup setiap orang. Lebih-lebih generasi muda, kita tidak bisa menghentikan lajunya teknologi internet.
Tetapi konsekuensinya kita harus membangun fondasi keimanan yang kuat untuk menyaring derasnya arus teknologi yang semakin canggih. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, angin kencang yang menerpa bukanlah untuk menggoyangkan pohon, melainkan menguji sejauh mana kekuatan akarnya. Hadirin sekalian, dari syarahan yang telah kami sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa digitalisasi pendidikan Islam merupakan langkah yang sangat penting untuk mengembangkan pendidikan Islam di era modern dengan memanfaatkan teknologi secara bijak dan tepat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mempersiapkan Generasi emas menuju masa depan. Sebelum kami mengakhiri syarahan ini, izinkan kami menyampaikan sebuah syair. Teknologi digital kian berkembang, pendidikan Islam janganlah bimbang, tradisi mulia tetaplah dijulang. Generasi emas, cerdas gemilang. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufik wal hidayah.